Assalamualaikum Mami, perkenalkan nama saya Sekar Armadiani dari kelas 2 MPD 3 pagi. Di video kali ini, saya bakal menjelaskan tentang apa sih teori produksi itu. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori produksi. Apa sih teori produksi itu? Produksi adalah suatu proses untuk mengubah barang input menjadi barang output. Dapat pula dikatakan bahwa produksi adalah rangkaian proses yang meliputi semua kegiatan yang dapat menambah atau menciptakan nilai guna dari barang dan jasa. Selanjutnya, pembagian produksi. Produksi dapat dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, bidang ekstraktif. Yang kedua, bidang agraris. Ketiga, bidang industri. Keempat, bidang perdagangan. Dan yang terakhir, bidang jasa. Bidang ekstraktif adalah semua usaha yang dilakukan dengan cara mengambil hasil alam secara langsung, contohnya perikanan. Yang kedua, bidang agraris adalah setiap usaha dengan mengolah alam agar memperoleh hasil yang dibutuhkan, contohnya pertanian atau perkebunan. Yang ketiga, bidang industri adalah setiap usaha yang dilakukan dengan cara mengolah bahan mentah sampai menjadi barang jadi, contohnya industri tekstil atau industri makanan. Yang keempat, bidang perdagangan adalah setiap usaha yang dilakukan dengan cara membeli dan menjual kembali tanpa merubah bentuk barang yang dijual tersebut, contohnya industri retail. Dan yang terakhir adalah bidang jasa, adalah setiap usaha yang dilakukan dengan cara memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, contohnya asuransi atau perbankan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri produksi. Ciri-ciri suatu produksi adalah adanya kegiatan perusahaan membuat barang yang akan diproduksi, menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi, dan meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Selanjutnya, fungsi produksi. Fungsi produksi adalah kegiatan produksi melibatkan dua variabel yang mempunyai hubungan fungsional atau saling mempengaruhi, yaitu ada beberapa output yang harus diproduksi dan beberapa input yang akan dipergunakan. Produksi merupakan usaha untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengubah bentuk, memindahkan tempat, dan menyimpan. Berikut adalah faktor-faktor yang terdapat di dalam produksi, antara lain adalah tenaga kerja manusia, sumber daya manusia, modal, sumber daya alam, dan skill atau keahlian ataupun kecakapan tata laksana. Yang selanjutnya adalah jangka waktu produksi. Analisis terhadap kegiatan produksi perusahaan dikatakan berada dalam jangka pendek apabila sebagian dari faktor produksi dianggap tetap jumlahnya atau fixed input. Sedangkan jangka panjang adalah periode waktu di mana seluruh input bersifat variabel. Jangka waktu ini tidak ada hubungannya dengan periode waktu yang bisa kita kenal tahun, bulan, atau hari, namun berkaitan dengan perusahaan dan sumber daya yang dibicarakan. Nah, yang terakhir itu ada produktivitas. Dalam teori produksi dikenal beberapa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas, yaitu ekstensifikasi, peningkatan produktivitas dengan cara menambah jumlah faktor produksi yang digunakan. Yang kedua, intensifikasi, dilakukan dengan cara memaksimalkan kapasitas faktor produksi yang telah ada. Yang ketiga, rasionalisasi. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan yang akan meningkatkan efisiensi produksi terdiri dari mekanisasi atau mengganti sifat padat karya menjadi padat modal dengan menggunakan mesin-mesin modern. Spesialisasi itu melakukan pembagian kerja sehingga satu orang bertanggung jawab pada satu jenis pekerjaan saja. Yang terakhir, standarisasi, membuat standar tertentu terhadap bentuk, ukuran, bobot, dan detail lainnya dari suatu produk. Nah, gimana? Udah lihat kan materi yang saya sampaikan tentang teori produksi? Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.